Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan coba masuk ke materi baru ya. Materi barunya ini tentang tanah dan organisme tanah. Sebetulnya ini adalah materi sampingan ya. Jadi harusnya ini materi yang harusnya dibahas di ekosistem waktu kalian belajar di kelas 7, tapi entah kenapa di kurikulum 2013 nih ada materi tentang tanah dan organisme tanah. Nah, sebelum mulai nih kita Miss mau ajak mikir apa sih yang kira-kira kenapa sih tanah itu penting bagi kehidupan kita. Nah, disimpan ya jawabannya ya. Masing-masing harusnya punya jawaban. Kenapa sih tanah penting ya kan? Kenapa sih tanah tuh harganya mahal ya kan kalau beli tanah di Jakarta mahal. Kenapa apa yang menyebabkan tanah itu begitu berharga bagi manusia? Nah, di sini jadi selain kita bahas tanah dan fungsinya, tentu saja kita juga akan bahas tentang organisme tanah. Organisme tanah ini berarti adalah segala makhluk hidup yang hidup di tanah. Nah, kalau di gambar ini sebetulnya sudah kelihatan organisme yang paling sering kita lihat hidup di tanah ini adalah pepohonan ya. Walaupun sebetulnya kita manusia pun juga hidup ya, istilahnya bukan hidup ya, tapi berpijak di atas tanah. Nah, cuma di sini yang langsung kontak dengan tanah, yang benar-benar membutuhkan tanah untuk hidup ya tentu saja tumbuhan. Selain tumbuhan, tentu saja ada organisme lain ini yang seperti lihat di gambar-gambar ini yang hidup di dalam tanah. Kalau kita lihat ya, coba aja perhatiin permukaan tanah gitu di rumah. Biasanya ada tuh sejenis semut-semut, sejenis siput-siput kecil. Nah, itu semua yang kita temukan di permukaan juga di dalam tanah. Juga di sini banyak beberapa jenis larva ya. Banyak jenis larva. Kita akan bahas di bab ini. Mungkin nggak terlalu lama. Ini simple kok materinya. Baik, di sini peta konsep yang akan kita bahas. Sebetulnya dari peta konsep sendiri juga sudah mulai kelihatan ya apa yang akan kita bahas. Yang pertama fungsi tanah. Tentu saja fungsi tanah ini sebagai penyedia makanan dan segala keperluan lain pada yang dibutuhkan manusia. Mulai dari makanan, pangan, papan juga sandang ya, karena banyak hal yang kita dapat dari tumbuh-tumbuhan, dan di mana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh ya tentu saja di tanah. Makanya nanti kita lihat bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan tentang kehidupan manusia ini akan berkaitan dengan tanah. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah penyedia air. Manusia itu 70%, 75% bobot tubuhnya adalah air. Nah, dari mana kita dapat air? Ya, tentu saja kita dapat air tuh biasanya kalau nggak dari sungai, yang tentu saja ada di tanah, tentu saja kita dapat dari air tanah sendiri. Ada istilahnya air tanah. Nah, nanti kita akan bahas sedikit dari mana air tanah berasal. Dan yang terakhir dan yang paling penting, tempat hidup. Ya, saat ini manusia punya rumahnya tentu saja berada di tanah ya. Kecuali yang punya apartemen atau punya rumah susun yang mungkin hidupnya di udara, tapi tetap saja lantai dasarnya pasti berpijak di tanah. Jadi fungsi tanah bagi kehidupan manusia ini menyediakan segala hal, bukan hanya makanan ya, nanti kita akan bahas. Kemudian menyediakan air, dan yang berikutnya adalah sebagai tempat hidup. Kemudian kita akan bahas tentang fungsi organisme atau makhluk hidup yang ada di tanah. Ya, jadi nanti kan kita ketemu tuh organisme-organisme yang ada di tanah. Contohnya ada serangga, ada bakteri. Walaupun nggak pernah ketemu ya sama bakteri, tapi kita yakin ada lah pasti di tanah itu ada bakteri. Nah, yang pertama adalah dekomposer atau pengurai. Nah, ini makanya kenapa kita Muslim atau mungkin yang Kristen pun juga dikubur untuk mengembalikan tubuh kita ini yang sifatnya adalah bahan organik ke tanah lagi ya. Makanya di sana di dalam tanah ini ada dekomposer atau pengurai yang bisa menguraikan makhluk hidup. Tentu saja yang sudah mati ya, jangan yang masih hidup, masa dikubur hidup-hidup. Kemudian yang berikutnya adalah untuk reaksi kimia tanah. Nah, di dalam tanah juga banyak zat-zat kimia, yang mana untuk kenapa bisa ada zat-zat kimia tersebut di dalam tanah? Tentu saja karena ada reaksi kimia di dalam tanah. Makanya nanti ada beberapa jenis bakteri yang memang bertugas untuk memenuhi
reaksi kimia di tanah atau terlibat dalam siklus reaksi kimia di tanah. Dan yang berikutnya adalah mempengaruhi tekstur dan struktur tanah. Pernah dengar nggak kayak apa tuh namanya? Lupa lagi. Kalau tanah ada cacingnya pasti subur atau pasti gembur. Kenapa? Karena cacing itu kan cacing kan hidupnya tentu saja di dalam tanah ya, membuat tanah itu berongga. Ketika tanah berongga itu jadi gembur dan kaya akan udara sehingga memudahkan akar tanaman untuk hidup. Makanya nanti salah satu fungsi organisme tanah ini adalah mempengaruhi tekstur dan struktur tanah. Kalau ada cacingnya gimana? Nah, kalau cacing aja nggak bisa hidup di sana ya kan, makanya tanahnya kurang gembur sehingga akar ini akan butuh ekstra ya, cara ekstra supaya bisa masuk ke dalam tanah. Ini fungsi organisme tanah. Kemudian yang berikutnya adalah pembentukan tanah. Jadi nanti kita akan bahas tentang pelapukan, yang mana agen pelapukan atau sebab-sebab pelapukan ini ada kimia karena zat-zat kimia, atau biologi karena mikroorganisme atau karena organisme, dan yang terakhir adalah fisika. Nah, ini karena pengaruh suhu, iklim, dan lain-lain. Kemudian komponen tanah sendiri nanti terlibat ada batu. Batu ini kemudian akan terlarut ya, dimana kalau batu itu terlarut nanti akan menghasilkan mineral-mineral. Jadi ini akan saya gabung batu dan mineral. Kemudian tentu saja adalah humus atau istilah untuk zat organik yang ditemukan di tanah, biasanya sifatnya lembab, kemudian menyerap air, kemudian kaya akan zat hara mineral. Ya, jadi nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir adalah udara dan air ya. Nah, karena keberadaan udara dan air inilah maka tanam-tanaman itu bisa tumbuh di dalam tanah gitu. Jadi yang akan kita bahas, satu fungsinya, yang kedua fungsi organismenya, yang ketiga cara pembentukannya, dan yang keempat adalah komponen tanah gitu. Kita mulai ya. Yang pertama yaitu fungsi tanah. Oke, ini fungsi tanah. Fungsi tanah ini adalah sebagai penyedia makanan ya, karena tanaman tumbuh di tanah menggunakan air dan mineral tanah serta sinar matahari untuk dikonsumsi makhluk hidup. Nah, sebetulnya ini tidak sempit hanya makanan ya, karena apa saja yang dibutuhkan manusia ini biasanya kita ambil dari tanah. Selain makanan juga ada papan ya, papan. Maksudnya papan apa? Atau bagian rumah-rumah tempat tinggal. Kayak misalkan kalau di rumah kalian butuh triplek, misalkan butuh kusen. Nah, semua itu diambil dari kayu yang hidupnya dulunya di hutan. Gitu. Hutan tentu saja butuh tanah di dalamnya. Kemudian juga ada sandang atau pakaian ya. Banyak dari kita yang pakai pakaiannya apa nih? Oh, kalau baju aku bahannya katun 100% jadi adem masih. Makanya nanti salah satu hal yang disediakan juga oleh tanah atau tumbuh-tumbuhan yang hidup di tanah tentu saja adalah sandang, dari mulai katun, rami ya kan, dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah penyimpanan air di dalam tanah. Jadi di dalam tanah ini kalau dibor atau kalau misalkan yang di rumahnya pakai pam atau pakai pompa, pakai air tanah. Nah, itu berarti yang diambil adalah penyimpanan air yang ada di dalam tanah atau yang dinamakan dengan akuifer dan di permukaan tanah. Nah, yang kalau yang pakai pam ngambil airnya berarti bukan dari tanah, tetap dari tanah karena danau dan sungai. Kalau pam ngambil dari air sungai kan, nanti difiltrasi, dibersihkan, kemudian disalurkan ke masyarakat. Nah, tetap aja dia ngambil dari air tanah juga. Cuma bedanya kalau yang satu di dalam tanah, yang kedua ini di permukaan tanah. Gitu. Nah, jadi juga nanti ada fungsi bersama dengan akar tanaman. Jadi akar tanaman ini juga akan menyerap atau menyimpan air, mencegah erosi sehingga mencegah longsor, banjir, dan lain-lain. Di mana akar tanaman juga melakukan filtrasi dan penyimpanan air. Nah, makanya ini kenapa nih teman-teman atau kawan-kawan kita yang ada di Kalimantan saat ini sedang mengalami banjir ya, Sulawesi. Kenapa? Karena hutannya sudah mulai diubah menjadi industri, dibuka. Padahal di sana curah hujannya sangat tinggi dan tanahnya itu butuh tanaman-tanaman yang tentu saja besar supaya bisa disimpan, diserap. Kalau enggak ya akibatnya banjir. Kenapa? Karena tadi yang harusnya dijadikan tumbuhan disimpan oleh akar tanamannya nggak ada, maka
Ya, jadilah airnya bersisa di permukaan tanah. Sama kayak di Jakarta. Kenapa banjir? Karena sudah banyakkan gedung daripada akar tanaman. Gitu. Makanya dibuatlah BKT sebagai solusi banjir. Kenapa itu? Untuk membuat reservoir atau penyimpanan air. Gitu. Yang berikutnya adalah tentu saja yang ketiga, aktivitas manusia. Ini kehidupan manusia dan organisme lain seperti bakteri, tikus tanah, semut, ini bisa ditambah sepanjang mungkin selama kita bisa menemukan hewan-hewan atau kehidupan di tanah. Ini sudah jelas lah. Kalian mau main bola di lapangan, mau sekolah juga sekolahnya pasti ada di tanah kan, nggak mungkin ada di puncak gunung. Di puncak gunung juga masih tanah ya. Ya intinya segala aktivitas makhluk hidup, manusia, hewan itu dilakukan di permukaan tanah. Dan yang berikutnya adalah pertambangan. Ini juga kadang aspek yang terlupa, ada pertambangan. Gitu. Ini gambar-gambarnya yang dibutuhkan oleh manusia, ini pangan, sandang, papan. Ya juga ada hal-hal aksesoris ya yang didapatkan dari tanah nih. Kita bunga-bunga, kemudian mungkin kalau tanaman hias juga, itu juga semua disediakan oleh tanah. Nah, ini tadi yang kita bahas tentang aquifer. Aquifer ini adalah cadangan air yang berada di dalam tanah ya, dalam tanah. Nah, kemudian yang di sini juga bisa dilihat peranan tanah untuk memurnikan air. Jadi ketika air ini akan masuk menyesap di dalam tanah, ini dia akan melewati batu-batuan, pasir-pasir yang ada di dalam tanah, sehingga ketika sampai di groundwater zone atau bagian aquifer ini dia sudah bening atau bersih. Gitu. Nah, di sini juga kelihatan peranan tumbuhan untuk membantu penyerapan penyerapan air. Kenapa? Karena setelah air masuk, ini akan diserap oleh akar tanaman. Dan jadi nanti tumbuhan ini akan membantu penyimpanan air. Itu. Ini juga ada air yang ada di bawah tanah yang tersimpan di antara celah-celah batuan ya. Makanya kalau pernah berkunjung ke gua-gua ya, gua-gua di Jogja, mungkin gua Pindul, nah itu jangan heran kalau di dalam guanya itu berair. Kenapa? Karena tadi di dalam gua itu sudah menyesap air-air yang hasil air hujan dan dari mana-mana gitu. Kemudian ini aktivitas manusia dan hewan ya, ini ada perumahan, ada tempat bermain ya. Kemudian di sini ada aktivitas pertambangan. Sebetulnya yang mesti kita highlight, kita tetap butuh industri pertambangan, tapi ketika industri pertambangan ini sangat masif, sebetulnya di sini dia merusak struktur tanah ya. Karena ini ukuran strukturnya besar nih, sangat besar. Ya, kalau misalkan Fahri ada di sini untuk nyampe ke atas mungkin bisa butuh waktu lama ya untuk jalan ya. Jadi sebetulnya pertambangan itu kita tetap butuh, tapi ada baiknya terkontrol. Kenapa? Karena tadi dia akan sangat merusak struktur tanah, terus menggundulkan hutan juga ya. Karena di sini bisa dilihat daerah-daerah sekitarnya masih hijau, tapi daerah yang pertambangan begitu gersang. Itu kemudian ini ada aktivitas hewan-hewan, bisa dilihat ini ada tikus tanah, ini ada sejenis kelabang. Nah, kemudian di sini nanti kita akan bahas juga tentang organisme-organisme tanah ya. Ini ada kecoa ya. Kemudian ada kecoa bersayap. Kemudian ada belalang, kemudian ada kumbang nih, beberapa jenis kumbang, ada semut, kemudian ada larva-larva, kemudian ada ulet, ada ini apa nih, lipan, kaki seribu ya, kelabang, cacing tanah, ini nggak lupa ya. Ini juga ada banyak hewan-hewan yang hidup di permukaan dan di dalam tanah. Gitu. Nah, ini tadi kita sudah bahas sedikit tentang fungsi organisme tanah ya. Pengertian dari organisme tanah ini adalah segala hal ya, jamur, bakteri, serangga, cacing, moluska atau golongan siput nih atau bekicot yang hidup di dalam tanah atau 10 cm di atas permukaan tanah, di mana organisme tanah ini akan sangat mempengaruhi kesuburan, tekstur, dan kegemburan tanah. Tadi contohnya seperti cacing tanah ya. Ya, kalau misalkan ada cacing tanah, tanahnya subur. Kenapa? Karena tanahnya berongga sehingga kaya akan udara gitu. Atau banyak juga berarti zat organiknya sehingga dia tentu saja tanahnya jadi subur. Kemudian nanti ada peranan kedua yaitu sebagai dekomposer. Dekomposer ini menguraikan bahan organik atau sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati
Ya, contohnya ya kalau ya tadi contoh kecilnya kalau kita meninggal dikubur itu sebetulnya untuk mengembalikan zat-zat organik yang ada di tubuh kita tanpa menimbulkan bau busuk. Karena kalau misalkan manusia atau hewan dibiarkan di luar itu kan baunya kan nggak kebayang. Tapi ketika dikubur kita akan mengembalikan zat-zat organik ke tanah ya. Ya kemudian ya tentu saja tidak menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Kemudian yang berikutnya adalah terlibat dalam daur zat kimia. Nah, di sini biasanya erat kaitannya dengan bakteri nitrobakter. Nanti ketemu bakteri-bakteri yang depannya nitro. Bakteri-bakteri yang depannya nitro ini biasanya terlibat dalam daur nitrogen. Dan yang berikutnya adalah mikoriza. Mikoriza ini adalah simbiosis antara mikoriza ini adalah simbiosis antara jamur dengan akar tanaman, biasanya terlibat untuk mengumpulkan fosfor. Jadi ini ada fungsi organisme tanah sebagai dekomposer, terlibat dalam daur zat kimia, kemudian mempengaruhi kesuburan, tekstur, dan kegemburan tanah. Nah, kita masuk ke bagian 3, berarti ke pembentukan tanah. Tanah terbentuk akibat pelapukan batuan, ya. Jadi batuan-batuan yang tadinya besar, karena sebab pelapukan yang 3 ini, kimia, biologi, dan fisika, ini akan lapuk menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau yang biasa kita kenal dengan istilah tanah. Nah, jenis pelapukan berdasarkan sebab terjadinya adalah pelapukan secara kimia, ini karena reaksi kimiawi tanah. Kemudian ada pelapukan biologi karena akar vegetasi perintis seperti lichen, lumut, dan jamur ya. Jadi karena ada lumut tumbuh di situ atau ada jamur, batuannya jadi retak, mudah pecah, dan jadilah tanah, itu bisa. Kemudian yang berikutnya pelapukan fisika, ini tentu saja dapat teramati ya, karena iklim, karena kena hujan terus-menerus, kan cuaca, kemudian karena misalkan ada lipatan, gempa, kemudian ada apa tuh namanya, yang kayak di Semeru, Merapi, letusan gunung berapi ya, itu juga karena perubahan ya bencana alam juga. Nah, itu akan menyebabkan tadi pelapukan secara fisika. Sinar matahari juga, makanya gurun itu pasir kan isinya. Kenapa? Karena batuan-batuannya itu tergerus atau rusak oleh sinar matahari. Gitu. Dan yang terakhir adalah komponen tanah. Komponen tanah ini ada satu, yaitu batuan dan mineral ya, di mana batuan ini bahan padat yang tersusun secara alami oleh berbagai mineral. Jadi nanti jangan heran kalau di dalam tanah itu banyak mineral, karena batuannya sendiri di dalam batuan ini terkandung banyak mineral. Akibatnya ketika batuan ini retak atau melapuk, mineralnya jadi larut di dalam tanah. Nah, kemudian terdapat 3 jenis batuan, ada beku, sedimen, dan metamorf. Nah, ini dibagi atas dasar pembentukannya. Kemudian yang berikutnya adalah humus. Humus ini adalah komponen organik yang dihasilkan oleh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Nah, ini bertekstur gembur, lembab, kemudian kaya akan zat organik. Nah, kalau kita nanam ya harus nyari nih tanah humus. Itu karena dia akan sangat kaya dengan zat organik sehingga mudah untuk tumbuhan tumbuh di dalamnya. Teksturnya juga bagus ya, kaya akan udara. Kemudian yang terakhir, di dalam tanah juga mengandung air dan udara ya. Tadi kita udah bahas bahwa fungsi tanah adalah sebagai cadangan air ya, punya fungsi untuk menyimpan air. Jadi sudah pastilah di dalam tanah itu, apalagi kalau tanahnya lembab, sudah pasti ada air di dalamnya. Dan yang terakhir adalah udara. Nah, ini nggak usah heran karena semakin tanah berongga, di dalamnya terkandung udara ya, juga air. Ya, makanya kalau misalkan sebelum nanam ya, kalau tanahnya masih rapet-rapet ibaratnya, itu biasanya dicangkul dulu. Kenapa? Apa gunanya dicangkul? Dicangkul itu supaya tanahnya jadi berongga sehingga udara itu ada di dalamnya, sehingga akar itu mudah untuk tumbuh dan nyelip di sela-sela tanah. Nah, gitu tentang tanah dan organisme tanah ya. Boleh nanti kita diskusinya di WA ya. Jadi tadi ini overview yang sudah kita bahas, yaitu fungsi tanah, fungsi organisme tanah, pembentukan tanah dengan cara pelapukan, kimia, biologi, dan fisika. Kemudian komponen tanah ada batu dan mineral, humus, juga udara dan air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.